Heavenly Father in heaven, thank you for this time that we believe you are here with us to hear our voice when we praise you. We adore you because you are so great in our life. Thank you for every testimony that we are here today, that you are working in the life of your beloved children. And this opportunity, we will read your Bible. Speak to us, Lord. And your Holy Spirit will guide us, make us understand what exactly that you want us to do in our life, especially to glorify your name among the nations. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Shalom. I will introduce to my friend here. Maybe we are not met before, right? Did we met before? Okay. Yeah. If we are met before, so I will just spacing that I will not introducing myself. Oh, but we didn't meet. We didn't meet yet, right? Okay. My name is Joyce Effendi. That's my real name. Then I don't have any fake name. Yeah, but you can call me Joe, or yeah, some students call me Mr. Joe because I do like that name. Then they call me Mas Joe because it's too young for me, or Bang Joe. Bang Joe is in Japanese language for traffic light. Yeah, so that's why I just asked them to call me Mr. Joe. I think that's more man. More man. Okay, yeah. Mr. Harge asked me to speak in English, but I do realize that all of us here, yeah, maybe they can understand English a bit. So I don't want they just looking at me and think that what is Mr. Joyce talking about like that. So I will use two languages, okay? Indonesian and then English language, or English language and then Indonesian language, or both in the same time, okay? Okay. But that's okay. So that's my name. You can call me Joe. Yeah. And then I'm from Surabaya. Surabaya is about 7 hours by bus, but 4 or 5 hours by train from here. So maybe you are already there because you know Mr. Hartono, right? Yes. Okay. Today we were talking about Jesus, the true gate to salvation and eternal life. Just for your information, I have a project that I have told you before that I should translate MacArthur Bible study, yeah, from English to Indonesian. So I already done translate the First John's, and then I will proofreader for the Matthew, or maybe next week. So John is one of my favorite gospel because ya, jadi Yohanes itu adalah salah satu kitab favorit saya. Kenapa? Injil favorit saya. Kenapa? Karena di dalam kitab Yohanes itu menceritakan Yesus sedemikian rupa. Because John tells us about Jesus. And then 2 weeks ago, I already taught us or discussed or delivering sermon about Jesus is the bread of life, right? Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar dari Alkitab tentang bagaimana bahwa Yesus adalah roti hidup, gitu ya. Tadi saya bawa cuma hanya 5 saja untuk yang cewek-cewek, jadi yang cowok-cowok enggak ya. Tadi saya cuma bawa 5 roti, tapi untuk yang cewek-cewek, yang cowok-cowok nanti minta Pak Age ya. Ya, ya minta 2 ikan ya. I just bring 5 ya. I have bring 5 burgers for the girls, but I didn't bring anything for the boys. I think the boys is Pak Aga ya. So, okay, Jesus the true gate to salvation and eternal life. Maybe some of you has like an experience when you get lost your keys, right? Mungkin saudara pernah nggak kehilangan kunci? Ya, couple weeks ago we have we have experience because we have lost the
second floor room, right? Yeah. The first floor, yeah. That's the hall over there, yeah. And then we are, like confused because we don't know how to get inside to the room because we lost the keys, right? Ya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan itu karena kita kehilangan kuncinya, ya. So the keys, even that's a small thing, that's important, right? Before you getting inside to the room. But today we are not talking about the keys. We are talking about the door. We are talking about the gate. Yeah. And because Jesus not tell us about I is the key. No. Jesus tell us that He is the gate. He is the door. Jadi dia adalah pintu. Lah, pintu itu apa maksudnya? Ya pintu itu loh. Ya itu pintu namanya. Ya itu pintu. This is the gate. Yeah, and this is Jesus. But why Jesus is not looking at you but looking at the heaven? Because Jesus is ready to take you to heaven. Amen. Amen. Yeah, that's why I just give the title here. Jesus the true gate to salvation and eternal life. Ya, jadi Yesus adalah pintu atau gerbang untuk kita bisa masuk ke dalam keselamatan dan kehidupan yang kekal. That's all the story of the sermon today. Jadi itu adalah cerita untuk khotbah malam hari ini. So if I speak in English, don't worry, I will speak in Indonesia too. But maybe I will use English because I love English actually. Yeah, a bit. Yeah, but I still use Indonesian language. So this is the title. And when we are talking about the door, even the door is not bigger than the room, right? Can you imagine if the door is bigger than the room? Bisa saudara bayangkan nggak kalau pintu itu lebih besar dari ruangannya? Can you imagine that? Hah? Ya. So I think jadi tidak ada. And then if you say that there's a room, so there is a door. So there's the like access. You can going inside the room. Ya, jadi kalau ada saudara mengatakan ini is this the room when we are meeting here every Sunday to glorify our God. Jadi ini ruangan ini ada 4 ya, kanan, depan, belakang gitu. Kalau saudara bilang ini ruangan, ya jadi pasti harus ada akses apa? Masuknya, benar ya? Dan itu disebut apa? Ya, we call that pintu. The access we are going inside to the room, right? Yes. Ya. So that's why. Ya. Tapi before we are talking about why, because we are talking about how, and because I already arranged the what, why, and how we understand about Jesus, the true gate to salvation and eternal life. Ya. Maybe you can imagine in your mind, jadi saudara bisa pikirkan gitu ya, ketika saudara sudah punya kunci, tapi saudara nggak punya pintunya. Aneh juga ya? Aneh enggak? You have the key but you don't know the door. Ya, jadi saudara punya kunci tapi nggak tahu mana pintunya, gitu. Ya, atau saudara sudah tahu pintunya tapi saudara nggak punya kuncinya. Ya, the problem is the same. Ya, jadi sama. Ya, oftentimes in our life we are too confused with door is make us going to the Father. Seringkali orang-orang yang nggak percaya Yesus atau bahkan kita sendiri suka lupa masuk pintunya. Gitu. Lah kenapa? Karena kita sendiri tidak terlalu percaya dengan pintu itu akan masuk ke dalam satu hal yang important in our life. Jadi the spiritual door, and Jesus said that I am the door, that starts us about the great things in our life that we should understand about the meaning Jesus is the door or Jesus is the gate. Jadi penting sekali buat saya dan saudara memahami tentang bahwa Yesus itu adalah pintu di dalam kehidupan kita. If you don't know the door, you can going inside to the door, the room, ya. Jadi kalau saudara tidak tahu pintunya, saudara nggak mungkin bisa masuk ke ruangan itu. Meskipun saudara pingin banget gitu ya masuk. Iya enggak? Oke, next. Ya.
Jadi di sini Jesus declare ya di sini ya atau reveal himself as the gate ya di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Silakan saudara buka di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yang kita akan baca. I will read in Indonesia ya. Maybe some of you if you have any English language it's okay, you can open it. But I will read in Indonesia, okay? Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang pertama ya. Dan selanjutnya, oke? Gembala yang baik, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, ini perhatikan, ini konteksnya. This is the context of our verse. Ini konteks dari ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Perhatikan ya. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk yang ayat ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini menarik ya. Ini luar biasa. Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Even I'm not talking about the shepherd today, but this is very important verse for us. Why? Because the shepherd knows the lambs. Gitu ya. Jadi domba-domba itu tahu siapa tuannya dan sebaliknya tuannya itu tahu siapa domba-dombanya. And you should remember and you should notice in your head that Jesus knows you personally. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tahu saudara bukan karena saudara orang Batak. Dia tahu saudara bukan dia tahu saudara kamu orang Jawa, enggak. Dia tahu saudara sebagai pribadi, as a person. Ya. Dia tidak tahu saudara sebagai orang Amerika, orang Italia, orang Rusia yang sekarang ini lagi ngumpul semuanya di Paris karena ada Olimpik di sana. Right? There is an Olympic 2024 over there, ya. Nggak tahu Indonesia dapat berapa emas ya? Oh, still 2 ya? Ya, oke ya. Saya nggak lihat pertandingannya, saya lihat fashionnya ya. Oke. Jadi saudara, Yesus mengenal saudara pribadi. Jadi he knows you Ahad, dia mengenal Ahad secara pribadi, bukan Ahad dari Lombok, meskipun dia dari Lombok. Ya, dia mengenal Fikir, dia dari Nias. Ya, bukan karena dia dari Nias, tapi dia mengenal Fikir karena dia adalah dombanya. Ya, dan ini satu hal yang menarik ya, meskipun saya sedang tidak membicarakan mengenai hal itu, tapi ini saya perlu tegaskan. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing ini menurut namanya. Ya, kalau menurut namanya, jadi dia tahu, oh ini Fikir. Jadi kalau saudara merasa bahwa oh Tuhan ini kayaknya salah memberkati orangnya, itu nggak tepat itu ya. Jadi misalnya saya harusnya memberkati Ibu Destri, tapi saya kasih ke Iren. Itu mungkin kalau saya yang kasih, karena saya bisa salah. Tapi Tuhan enggak. Apalagi firman ini menegaskan. This verse told us that Jesus knows you personal. As a person. Ya, jadi sebagai pribadi. Oke ya. Menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, ya ada kata menuntunnya keluar. Jadi saudara itu dituntun. Oke ya. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya. Apa di sini dikatakan ya, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan, ayat yang keempat ya, verse 4 ya. Malah mereka ini ya, ia berjalan di depan mereka. Jadi Yesus berjalan di depan saudara dan saudara following him, mengikuti dia. Benar ya? Karena saudara adalah dombanya Tuhan Yesus. Before we are going to the gate. Ya. Oke. Ia memanggil ya, oke. Ia berjalan di depan mereka dan domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nomor 5, alat yang kelima. Namun seorang asing pasti tidak akan mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Saya tidak akan membahas ini lebih dalam karena nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang hal ini. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak. Perhatikan ini. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ini satu pernyataan yang menurut saya agak keras ya. Jadi Yesus sudah memberitahukan kepada mereka bahwa ada satu cerita ya. Jesus already told us about the story. Jesus already doing something for them. Jesus already feed them. Ya kan? Yesus sudah memberikan makan kepada mereka. Jesus is already show that the wind ya, the twister maybe ya. Lebih besar dari apa namanya? Ya, the storm ya. Not the wind blew like it. Not just like that. No ya. Jadi air kenceng banget ya. It's going fast. And Jesus say, calm. Dan apa yang terjadi? Anginnya tetap kencang? No. The storm is calm. Dan mereka sudah mendengar. Dan mereka is already knows about that miracle. But you know what is the John said here? Dan saudara tahu apa yang dituliskan Yohanes di sini? Mereka tidak mengerti apa yang ia maksudkan. Ya. Jadi kalau begitu, di satu sisi, saudara juga harusnya merasa bersyukur. Saudara masih ada temannya. Buktinya saat itu, orang-orang itu nggak ngerti. Jadi kalau sekarang ini saudara nggak ngerti, puji Tuhan. Berarti ya masih ada temannya. Kalau orang itu pada saat itu mengerti, kalau sekarang ini saudara nggak ngerti, itu keterlaluan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah memegang Alkitab ini secara full. When Jesus say this, ketika Yesus mengatakan ini, kitab Yohanes itu belum ditulis. When Jesus says about this story, he says that he is the door, ya, Gospel John is not already written. Jadi kitab Yohanes itu belum ditulis. Jadi kalau orang-orang itu nggak ngerti, that makes sense because they don't know already. Jadi mereka itu nggak ngerti. But the question is, if you already knows and your Bible is already completed, ini Alkitabmu sudah komplit ya, from Matthew to Revelations for the New Testament, ya. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang Alkitab, ya. Saya bertanya ada berapa jumlah Alkitab? Jumlah Alkitab kita 66 apa 99? 66 or 99? 66 ya. 66 saudara. Perjanjian lama Old Testament ada berapa? 39. And then how much for the New Testament? Berapa? Ya, 27. Oke ya. And you already grab it and you already you know you already have. Ini sudah punya Alkitabnya. And maybe you already read this, ya. Seperti pikir ini Pak Age, dia sudah membaca 6 kali Alkitab. Selesai Pak Age. Pak Age nggak tahu toh? Ya, Pak Age nggak tahu toh? Ya, kemarin dia sudah bersaksi 6 kali dia membaca kitab ini. Itu luar biasa, saudara. And then when you will read these chapters or read these verses and you say that I don't know about you Jesus, that does not make sense anyway. Jadi ketika saudara membaca kitab ini dan saudara masih bilang aku nggak ngerti, nah itu permasalahan. Jangan-jangan you just read it. Jadi saudara hanya membacanya saja. Oke? Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau ada beberapa yang di kitab Injil sepertinya mereka nggak ngerti, itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kitab Injil itu pada saat Yesus ada, kitab Injil itu belum ditulis. Oke? Jadi kitab Injil itu ditulis antara paling awal itu 30 tahun setelah Yesus mati. 30 tahun setelah Yesus mati, gitu. Oke ya. Jadi bisa memahami di sini ya. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah, ini ya, ayat yang ke-7. Supaya saudara tahu konteksnya. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, karena itu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah apa? Akulah apa? No. Ayat 7, ayat yang ke-7. Baca. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7. Iya. Ya. Jadi saya berharap saudara tahu konteksnya. Kenapa Yesus mengatakan akulah pintu?
Ya. Konteksnya dia sedang menunjukkan bahwa dia itu adalah pintu untuk siapa? Iya, domba-dombanya. Ya. Oke, lanjut lagi. Semua orang yang datang sebelum aku adalah apa? Pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. That's why when you believe in Jesus, sometimes you hear the voice, ya, beside Jesus, is that voice is too strong, and then you follow that voice, ya, actually you already, and maybe you just committed yourself to that voice. You must be careful with that. Ya, jadi kadang-kadang saudara masih mendengar ada suara-suara yang lain dan mengingatkan saudara hal-hal yang mungkin Yesus tidak bisa lakukan dalam hidup sepertinya. Ya, tetapi dari beberapa kesaksian tadi saya melihat bahwa timeline saudara sama timelinenya Tuhan itu bisa beda. Tetapi timeline Tuhan is the greatest thing in the world for us. Not us, because we are limited. And God unlimited. Oke? Ya. Akulah pintu. Di sini dikatakan akulah pintu. Oke? Siapa yang masuk melalui aku, ia akan apa? Enggak dibaca, enggak dibuka Alkitabnya. Ya, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui ia akan diselamatkan, saudara. You will get salvation. Ya, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput, saudara. Ya, oke ya. Jadi pencuri datang hanya untuk mencuri, oke, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup, ya, dan mempunyainya dengan apa? Berlimpah-limpah, ya. Kalau orang bilang itu abundant life, gitu ya, hidup yang berlimpah, gitu ya. Tapi abundant life itu maksudnya apa? Supaya saudara itu punya kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. If you have abundant life, so that you have chance to share with others. Not just for yourself. That's what Jesus wants you to do. Jadi ketika saudara punya kehidupan yang berlimpah, itu maksudnya apa? Supaya saudara bisa berbagi. Ya. Jadi kalau ada orang kaya berbagi dengan orang yang miskin, sebenarnya itu satu hal yang biasa. Karena dia punya duit. Tapi kalau orang sudah miskin dan merasa dirinya miskin, dia kan masih berpikir, tapi kan aku miskin Tuhan, kan aku nggak harus bersharing sama orang lain. Katanya siapa? Ya. Beda ya, miskin dan berpikiran miskin. Kalau berpikiran miskin itu, meskipun saudara punya, saudara akan berkata bahwa saudara nggak punya apa-apa. Tetapi kalau meskipun mungkin saudara nggak punya duit, tapi saudara punya tenaga, saudara punya pikiran, saudara bisa share itu kepada orang lain. Iya enggak? I don't have any money, sir, but I can working with my hand. Iya enggak? Oh, maybe my hand is, my hand is too small for helping you. Oh, I just have to it's okay. You can use that. Ya, oke. Terus di sini dikatakan akulah gembala yang baik. Itu masuk ke bagian selanjutnya. Oke, kita stop di ayat yang ke-10. Lanjut. Ya. Jadi di sini saudara, apa maksud pernyataan Yesus adalah pintu? Ya. What does the statement Jesus is the gate mean? Jadi yang pertama, pintu akses atau jalan masuk. So just I already told you, if you are going to the rooms, you need access. And your access is the door, right? Jadi if you are going to the room, jadi ketika saudara mau masuk ke dalam ruangan, saudara butuh pintu. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa I am the gate, I am the door, it means that He is the access. You going to the area or the room or the place that God already set up for us. Ya.
Jadi konteksnya pada saat itu ya, kalau para gembala itu ya, jadi dulu kan kalau peternakan yang sekarang itu kan semuanya sudah dibuatkan apa itu namanya, bench atau apa itu, pagar ya, supaya dombanya nggak kemana-mana. Beda kalau di Nias ya, jadi nggak dibuatkan pagar, jadi babinya kemana-mana. Ya, some of them ya, nggak semuanya. Tapi ada juga yang dibuatkan di belakang kayak ada kandang gitu ya. Tapi beberapa juga dibiarkan. Kalau di Sumba atau di Kupang itu sapi itu apa namanya, diloskan gitu ya, terserah mereka gitu. Tapi mereka itu ngerti kalau sapinya itu hilang. Saya juga nggak, gimana caranya itu saya nggak tahu. Tetapi mereka itu tahu kalau kayaknya sapiku kurang satu gitu ya. Nggak tahu, mungkin setiap hari sapinya itu datang dan langsung ngomong absen gitu ya, pagi gitu ya. Saya ambil makan di sana ya Pak gitu ya. Nggak. Tapi saudara, kalau dulu itu saudara, jadi para peternak itu, jadi mereka itu akan mencari semacam tebing begitu, ya, terus di situ akan ada satu akses di mana para penggembala itu akan camping di situ, ya, akan berkemah di situ. Supaya apa? Supaya dia tuh bisa tahu, mungkin ada orang yang masuk atau mungkin ada dombanya atau apa ya, dombanya atau sapinya atau apapun yang dia miliki itu keluar. Jadi seperti itu. Jadi dombanya itu ada di situ. Gembalanya ada di situ. Jadi ada satu pintu di mana gembalanya itu ada di situ untuk menjaga supaya para pencuri tidak masuk atau binatang buas tidak masuk ke situ. Jadi di sini pintu adalah akses atau jalan masuk. So this is important for us. And Jesus not just show us the way, not show us the doors. He said that He is the door. Ya. Ini penting sekali ya. Jadi Jesus never told us that is the door. No. And He said, I am the door. That is very different. Tahu maksud saya ya? Other religions, yeah, they said you should follow this path, but Jesus not taught us like that. I am is the way, I am is the truth, and I am is the life. Itu beda banget saudara. Dan di sini kita mengerti bahwa pintu adalah akses kita untuk masuk, dan Jesus is our access going to the Father. Dalam konteks ini, if you know Jesus, sehingga saudara nggak tahu Yesus dan nggak mengenal Yesus, and you don't have any relationship with Jesus, you will never going inside to the Father place. Ya, saudara nggak akan bisa sampai kepada Bapa kalau saudara tidak melalui siapa? Yesus, saudara. Clear ya di sini ya. So you should very grateful today because the first taught us that Jesus is the gate. Jadi saudara harus bersyukur malam hari ini saudara mendengar bahwa Yesus adalah jalan itu. Yesus adalah pintu itu. Wah. Itu satu hal yang luar biasa saudara. Pada saat saya mempersiapkan kitab firman ini, saya sungguh sangat bersyukur. Itulah saya senang kalau misalnya bulan ini kita akan belajar banyak dari Yohanes, ya. Kita akan belajar dari sebagai roti hidup. Hari ini kita belajar sebagai pintu. Mungkin minggu depan, 2 minggu lagi kita akan belajar Yesus sebagai gembala. Dan selanjutnya, pintu memberikan perlindungan dan keamanan. Benar ya? Kalau pintu ini tidak ditutup, siapa saja bisa masuk ya. Mungkin suara kita juga bisa masuk. Suara kita bisa keluar maksudnya. Ya, bisa keluar maksudnya ya. If not close the door, maybe the mosquito will be going inside and just bite us here. There is many mosquito over here. So we should, just one ya. But friends banyak ya. But I have so many friends ya. Yeah. So the door it makes us safe, Jadi pintu ya itu membuat kita menjadi aman ketika kita masuk. Because Jesus is already there. He stand up over there. So every thief, everything lah ya, yang mau masuk dan mengambil saudara atau memitukan saudara itu, udah nggak bisa lagi. Kecuali unless ya, beside gitu ya, you open the door for the others to go inside to yourself. That is different story.
Okay? So you must be careful with that. Because maybe you think that Jesus is not enough. So I will open the other doors. Maybe filsafat. Maybe the other person who have anything, who have something that you need. You just open for he, for she, for them. Yeah. You open it. Come on. Inside. And then you say, you are so nice. Ya. Itu nggak ada masalah ya. But if you still believe with that, you must be very careful. Karena apa? Karena saudara sedang menyisihkan, oh pintunya itu bisa ada yang lainnya. Padahal enggak ya. Pintu memisahkan dua area yang berbeda. Ya enggak? Area dalam dan area luar. So Jesus will make us different. Yes. Yeah. Make us different. So that's why you are the new creations. That makes you different. Yeah. That's why I already told you that your traumatics, ya. Jadi traumamu itu seharusnya tidak bisa mengganggumu. Kalau kamu tidak admitted bahwa trauma ini membuat aku menjadi seperti ini. Dan sampai sekarang ini ketika saya melihat film dan cerita dan lain sebagainya, yang selalu disalahkan itu adalah masa lalu mereka. Iya enggak? Ini karena bapakmu ini. Ini karena ibumu. Ya. But that's what sin's doing. Itu sistem yang dilakukan oleh dosa dan iblis. Nah, itu aja. Enggak. Mengiyakan ya. Benar itu Pak. Gitu ya. Tokeknya konco ternyata ya. Oke. Jadi the gate memisahkan dua area yang berbeda. Jadi kalau saudara you already going inside and believe in Jesus, ya, we already sang that song. Ya, maybe every Sunday ya, we already sing that song. No turning back, right? No turning back. And I don't want all of you here turning back. Saya nggak mau dan saya berdoa saudara never turning back to your old life, to your whatever. Saya nggak ingin saudara. Nggak boleh. Saya tegaskan, jangan. Jangan ya. Jangan ya. No. Apalagi kalau ya sebenarnya ini terlalu itu sih, maksudnya terlalu receh kalau diomongkan. Apalagi hanya karena laki-laki ganteng atau karena cewek yang cantik. Not because just for the handsome boy or maybe the beautiful girl in the world that I will never see before. Prat, gitu ya toh. No. Because Jesus is already makes the difference between their area with our area here. This is very important for us. That's the message from God that Jesus is the door. It makes clear for them. You already move to the other area. Jadi saudara itu sudah bergerak masuk ke area yang berbeda. Dan Jesus is already stand there and make you safe. Tapi kan kita sering buka pintu. Kayaknya di luar lagi enak nih gitu ya. Di luar lagi enak nih gitu ya. So you must be careful with that. I will remind you. That reminds me first. Hal ini sudah mengingatkan saya duluan sebelum saya sampaikan kepada saudara. So I will talk to myself, everybody can leave me, but I will never leave Jesus. Wah, yang benar Pak. Iyalah, gitu ya. Ya. Even your parents. Wah, Bapak mengajari saya durhaka ini ya. Tidak, no. But that is what Jesus wants you to do. You should make Jesus priorities above anything in this world. Even I believe Jesus will help you through that part. Saya juga meyakini ketika saya dan saudara ada di persimpangan itu,
Tuhan Yesus tidak akan tinggal diam untuk menolong saudara membuat keputusan yang baik. Oke? Jadi saya tidak menyarankan saudara menjadi durhaka ya, enggak. But you should choose Jesus. Period. Ya. Saudara harus memilih Yesus. Titik. Tapi kan yang melahirkan ibu saya, I know. But he pay me, I know. But Jesus give you life, right? Jesus give you eternal life. Wow. Oke, lanjut. And how? Belum. Why? Mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai pintu? Ada 3 alasan di situ. Why did Jesus call himself the gate? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. It's just satu-satunya jalan, saudara. It's the only way you going to heaven, you going to the Father, just Jesus. So why you turning back to Him? Ya, kenapa saudara kembali dan memilih kepada hidupmu yang lama? Itu tadi ceritanya menarik ya Mbak Sinta ya, karena kokonya. Santi ya. Oh, cintanya 2 ya. ya, itu menarik sekali ya. Itu saja seperti itu. Ya, saya pernah mendengar juga ada gerakan yang dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana gitu ya. Ya, cari wanita lalu doing something to her gitu ya. Nanti pasti dia akan ikut. Ya. Tapi saudara, kita nggak menggunakan cara-cara seperti itu. Tugas kita apa? Speak the gospel, spread the gospel, tell them about Jesus. Ya, perkara dia percaya atau enggak, we back to Jesus ya. Kita kembalikan kepada Tuhan. Satu-satunya jalan ya, untuk menegaskannya sebagai mediator antara Allah dan manusia, to affirm His role as mediator between God and man.